Selama masa kampanye, hal menarik yang dibahas yaitu adalah mengenai jawaban-jawaban dari para capres maupun cawapres dalam masa debat. Namun yang tak kalah penting untuk diperhatikan yaitu rekam jejak dari masing-masing paslon, baik itu prestasi maupun juga catatan hitam. Misalnya Prabowo Subianto yang ditanyakan mengenai isu HAM. Saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara sekalian. Jawaban dari Prabowo Subianto mengenai isu HAM yang terus menghantuinya, yaitu ia jawab dengan kehadiran dari para aktivis 98 yang kini mendukungnya. Salah satunya adalah Budiman Sujatmiko, yang dahulu adalah aktivis 98 dan juga pendiri dari Partai Rakyat Demokratik pada 1996 dan mengkritik pemerintahan Soeharto. Kini Budiman menjadi wakil ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran. Probabilitas kemungkinan kemenangan di antara tiga pasangan capres, ya teman-teman melihat sudah bisa membaca kecenderungannya yang bakal menang adalah pasangan Prabowo Gibran. Nah, sehingga teman-teman yang punya hasrat untuk mendapatkan posisi tertentu, ya maka cepat-cepat mereka merapat, gitu. Dan memang ini terjadi semacam simbiosis mutualisme, ya. Pak Prabowo sendiri juga sangat aktif untuk menggalang berbagai kelompok masyarakat termasuk kelompok aktivis yang dulu bertentangan dengan dirinya. Lalu, kenapa sekarang Budiman mendukung Prabowo? Apakah ini menjadi senjata Prabowo untuk meredam isu HAM yang terus menghantuinya? Bagi kami, atau saya dan teman-teman yang lain, Pak Prabowo memenuhi kriteria kepemimpinan yang dibutuhkan bangsa ini untuk satu generasi ke depan. Bukan cuma untuk 5 tahun ke depan. Bukan cuma untuk 10 tahun ke depan. At least sampai 20 tahun ke depan. Yaitu tipe-tipe kepemimpinan yang saya sebut sebagai kepemimpinan visioner strategik. Budiman menilai Prabowo sebagai pemimpin yang mampu berpikir strategis. Karena menurutnya pemimpin yang berlatar belakang tentara atau intelligence dan juga aktivis bisa berpikir, berdiskusi konseptual, dan melakukan analisis strategis dan berpengalaman langsung di lapangan. Kekuatan Prabowo ini juga didukung oleh keberhasilan Gibran dalam debat cawapres pertamanya. Usai debat cawapres, Center for Strategic and International Studies Indonesia dalam survei terbarunya yang dirilis pada Rabu 27 Desember 2023 menyebut Prabowo Gibran memimpin 43,7% dalam elektabilitas. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga mengklaim hanya Gibran Raka Buming Raka yang bicara tentang hilirisasi saat debat cawapres. Apakah betul Gibran unggul dalam debat cawapres kali ini? Memang penampilan Gibran, ya, performance Gibran pada saat debat itu di satu sisi menggugurkan persepsi publik bahwa Gibran kurang baik di dalam debat. Di satu sisi memang menimbulkan persepsi negatif terhadap Pak Muhaimin Iskandar karena ingin dianggap tidak menguasai, tidak siap, gitu ya. Tetapi belakangan pasca debat, ya, itu justru menimbulkan sentimen negatif terhadap Gibran. Ini kelihayannya Pak Prabowo, ya, timnya Prabowo Gibran, ya. Sentimen negatif itu kemudian ditutupi dengan gimmick, ya. Dengan gimmick-gimmick, gemoy dan sebagainya, dengan joget-joget yang itu memang disukai oleh masyarakat.
Sementara itu, dukungan dari Budiman terhadap Prabowo menurutnya tak tergantung kepada siapa cawapresnya. Lalu, apa yang menyebabkan ia berani mengambil langkah dukungan ini hingga harus dipecat PDIP? Bagi saya, ya saya kan ketika ketemu Pak Prabowo tanggal 18 Juli, saya ingin dengan PDI Perjuangan. Pak Prabowo-nya, entah Pak Prabowo jadi wapres atau jadi capres, saya nggak ada urusan. Tapi ini secara kuantitas memenuhi syarat surveinya, secara kualitas juga nggak jauh-jauh amat dengan cara berpikirnya Bung Karno, nggak jauh-jauh amat dengan cara berpikirnya saya, nggak jauh-jauh amat sebangun dengan cara berpikirnya Bu Mega, nggak jauh-jauh amat dengan isi kursus-kursus politik di PDI Perjuangan. Di dalam politik memang sudah biasa tak mengenal kawan ataupun lawan. Namun kita harus mengenal apa yang telah terjadi dalam sejarah dan apa yang dibutuhkan Indonesia di masa mendatang. Tentunya dengan mengenal para calon pemimpin kita. Nah, bagaimana menurutmu? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.com.